Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini saudaraku kita boleh berjumpa dalam satu ibadah renungan harian keluarga di hari ini, di hari pertama bulan Agustus 2022, tepatnya tanggal 1 Agustus. Bulan Agustus adalah bulan yang penuh sukacita bagi kita, bangsa Indonesia, karena adalah bulan proklamasi kemerdekaan. Karena itu dalam mensyukuri berkat Tuhan hari ini, mari kita kembali berfokus untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, segala puji dan syukur, sembah hormat kami kepadamu Bapa. Terima kasih untuk anugerah kehidupan yang Kau beri bagi kami hari ini. Kau beri kekuatan, kesehatan, umur panjang bagi kami, dan memperlengkapi kami dengan berbagai hal, termasuk tugas dan tanggung jawab yang hendak kami kerjakan dalam kehidupan ini, terlebih dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Karena itu kami di saat ini mau berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berkomitmen untuk belajar lagi kebenaran firman yang kami yakini menjadi penuntun langkah kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus menaungi kami semua, agar kami boleh memahami setiap firman yang hendak kami baca dan renungkan di saat ini. Namun kami juga menyadari bahwa kami manusia berdosa, karena itu kami mohon kepadamu Bapa, ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan di hari ini dari kitab Ibrani pasal 13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, firman Tuhan dituliskan seperti ini. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihukum Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, itulah firman yang kita baca di saat ini. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan judul, dengan tema perenungan kasih di tengah aniaya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, wujud iman tidak hanya nampak dari keyakinan orang Kristen untuk tidak menyangkal Kristus dan ketekunannya mengikut Dia, tetapi juga harus atau dapat dilihat dan dipraktikkan dalam hidup sehari-hari dalam segala situasi dan keadaan. Nah, di tengah situasi yang sulit oleh karena tekanan dari pihak luar, penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang membenci kekristenan, tidak boleh menjadi alasan bahwa orang Kristen tidak dapat mengekspresikan iman mereka. Dalam tulisan yang kita baca Ibrani 13 ini secara khusus ayat 1 hingga ayat 5, penulis dengan nasihat-nasihatnya yang berisi dorongan-dorongan agar pembaca surat Ibrani ini mempunyai kehidupan yang berpadanan dengan ajaran-ajaran iman. Nah, penulis Ibrani atau penulis kitab Ibrani mengemukakan 5 hal yang menjadi ciri hidup orang percaya yang kiranya juga menjadi perenungan kita saat ini. Yaitu pertama,
kasih persaudaraan, sebagaimana kita baca tadi dalam ayat yang pertama, adalah hal yang amat penting yang harus dilakukan oleh orang Kristen atau antara orang Kristen dan sesamanya. Hidup tidak boleh berpusat pada diri sendiri, sebab itu akan membuat kita tidak akan pernah puas dengan kehidupan ini. Saudara, nasihat ini terkait dengan situasi jemaat saat itu yang sulit menerapkan, melakukan kasih persaudaraan. Mereka cenderung hidup individualistis dan egois karena tekanan hidup pada waktu itu. Saudara, saya kira kita pernah punya pengalaman dan memang punya pengalaman demikian dengan pandemi COVID-19 yang memang sampai saat ini masih ada. Ya. Kita bersama-sama telah belajar memaknai kasih persaudaraan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan memberikan diakonia bagi sesama karena terdampak pandemi COVID-19. Kita pula bersama-sama berusaha keluar dari kesulitan itu dan saat ini kita merasakan dampak positif dari upaya itu. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat 1 ini kita belajar, kita diingatkan untuk tetap memelihara kasih persaudaraan. Kedua, memberi tumpangan atau kerabat tamahan, sebagaimana yang diungkapkan dalam ayatnya yang kedua. Saudara, wujud nyata kasih persaudaraan yang kita bahas tadi adalah kerelaan memberi tumpangan kepada sesama anak Tuhan. Saudara, memberi tumpangan merupakan suatu tindakan yang sangat penting khususnya untuk melindungi mereka yang dikucilkan oleh keluarga atau lingkungannya dengan berbagai alasan. Juga untuk mereka yang menjadi orang asing dengan perjalanan mengabarkan Injil. Kasih yang sejati adalah berani mengambil resiko menolong sesama manusia. Hal ini begitu ditekankan oleh penulis dengan mengutip dalam perjanjian lama ketika Abraham, sebagaimana yang kita baca, menjamu orang-orang asing yang sesungguhnya adalah utusan Tuhan yang mempunyai kabar baik bahwa ia akan segera mendapatkan keturunan. Nah, jadi mari kita menerapkan ini, ya, walaupun penuh resiko, kita tetap menerapkan kasih persaudaraan, salah satunya dengan memberi tumpangan bagi orang lain atau memberi pertolongan bagi orang lain. Ketiga, saudara, adalah peduli kepada orang yang diperlakukan sewenang-wenang dan berempati terhadap mereka yang dilanda kesulitan. Saudara, kekristenan sejati harus diwujudkan atau harus menunjukkan kasihnya kepada orang-orang hukuman yang diperlakukan sewenang-wenang. Ya, memang ada orang yang diperlakukan sewenang-wenang oleh karena berbagai hal ketika ia dihukum. Nah, karena orang-orang hukuman ini tidak mempunyai kebebasan untuk datang meminta belas kasihan, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki power. Nah, kita banyak menyaksikan itu. Misalnya ada kasus di mana orang miskin yang karena untuk memenuhi kebutuhan perutnya ia mencuri hanya mungkin kecil, tetapi ia dihukum seberat-beratnya. Mereka menjerit. Nah, mereka perlu diperhatikan. Nah, saudara, justru kekristenan harus punya inisiatif mendatangi orang-orang yang membutuhkan. Ya. Mengapa, alasan apa tugas ini diberikan? Sebagaimana yang kita baca tadi, karena firman Tuhan bilang, kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Yang mungkin saja kita bisa mengalami penderitaan serupa. Sehingga sekarang kita harus bersimpati terhadap mereka, supaya orang lain juga berempati terhadap kita. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, ada dalam pencobaan, ada dalam pergumulan. Karena ingatlah firman Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 26.
Karena itu jika suatu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang keempat, memiliki hidup moral yang baik. Salah satunya dengan menjaga kekudusan pernikahan. Saudara, pernikahan atau perkawinan adalah hal yang terhormat, sebab Allah yang membentuk pernikahan itu. Kekudusan perkawinan pernikahan sangatlah berharga di hadapan Allah, sebab kekudusan perkawinan pada dasarnya mencerminkan kekudusan Allah. Oleh sebab itu, sebagaimana yang kita baca, diperingatkan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, suami istri harus menjaga kekudusan pernikahan mereka, sebab dengan demikian mereka akan diberkati oleh Tuhan dan menjadi alat bagi hormat kemuliaannya pada perkawinan melalui kehadirannya dan mujizat-mujizatnya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Kristus Yesus juga sangat memperhatikan perkawinan. Ya, kita bisa membaca kisah di mana Yesus pernah hadir dan memberikan mujizat di pertamanya di suatu acara pernikahan di Kana. Nah, jadi diingatkan untuk kita bagaimana keluarga Kristen menjaga kekudusan pernikahan. Saudara, jangan sampai kekudusan pernikahan ini dinodai oleh hal-hal yang tidak dikehendaki. Ya, banyak di media saat ini kita melihat fenomena-fenomena itu. Ya, saya harus katakan ini sebagai seorang hamba Tuhan. Mari kita jaga dan hormati kekudusan pernikahan. Yang kelima, hidup secukupnya atau sederhana. Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa kecintaan akan materi secara berlebihan telah menjadi budaya umum dalam masyarakat. Ya. Dan itu juga merambah kepada lingkup gereja. Segala sesuatu diukur berdasarkan kepemilikan atas materi. Demikian pula dalam kehidupan keluarga. Masalah ekonomi, keinginan akan materi seringkali menjadi pemicu bagi retaknya bangunan kokoh sebuah keluarga. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diperingatkan dari bagian firman Tuhan ini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, pemujaan akan uang pada hakikatnya ialah mengingkari akan Allah, pengingkaran oleh kuasanya untuk memelihara kehidupan kita dari hari ke hari. Kita percaya kalau kita yakin bahwa Tuhan akan terus memberkati kita, asalkan kita tidak cinta uang. Saudara, aku kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita saat ini mau ungkapkan, bersyukurlah untuk segala sesuatu yang ada pada kita. Kita sudah diberikan oleh Tuhan karunia yang luar biasa. Kita sudah diselamatkan oleh Allah. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi bukti nyata bagi kita bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Oleh karena itu, saudaraku kekasih dalam Tuhan, hiduplah di dalam kasih dan teruslah bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur oleh anugerah kasih-Mu dalam kehidupan kami di hari ini, di hari pertama bulan Agustus 2022. Kami boleh diperkenankan oleh Tuhan ada dalam pemahaman kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan, mengajarkan kepada kami tentang bagaimana cara hidup kami sebagai orang yang percaya. Bagaimana di tengah-tengah menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan,
persoalan kehidupan, kasih Kristus menjadi bagian kehidupan kami yang nyata di dalam kehidupan yang kami jalani lewat apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, mohon tuntunan kasih-Mu agar supaya firman Tuhan ini terus akan menjadi kekuatan iman bagi kami. Memberkati semua kami yang terus setia ada dalam persekutuan, merenungkan kebenaran firman lewat renungan harian keluarga. Baik Jemaat Maranatha Paselatan dari kolom 1 hingga 27 maupun siapa saja yang setia mendengarkan renungan ini, diberkati oleh Tuhan. Secara khusus Jemaat Maranatha Paselatan, Engkau berkati dalam perjalanan kehidupan anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, semuanya ada dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Kami pun pasti mengalami berbagai tantangan iman, tapi kami tahu dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan tidak meninggalkan. Karena itu tolong sertai kami Bapa, di saat kami bekerja menunaikan tugas tanggung jawab, apapun yang Tuhan percayakan bagi kami dalam berbagai kehidupan, mampukan kami untuk melakukan semuanya itu dengan penuh hormat takut akan Tuhan. Berkati perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Paselatan. Badan pekerja, Engkau tolong, Engkau sertai, yang diketuai Pendeta Silvana Kaunang Tuaidan. Tuhan berkati hamba-Mu bersama dengan badan pekerja yang lainnya, wakil, sekretaris, asisten bendahara, anggota badan pekerja, komisi-komisi kerja, komisi-komisi biprah. Tuhan berkati senantiasa pegawai, kostor, tim multimedia, terus diberkati oleh Tuhan. Sekalipun berat tantangan yang kami harus hadapi dalam tugas tanggung jawab kami, tapi kami yakin Tuhan menuntun dan menyertai kami semua. Ketika ada umat-Mu jemaat yang bergumul, Tuhan kuatkan iman mereka, hadapi rupa-rupa pergumulan yang dihadapi, karena kami tahu tangan kasih Tuhan selalu menyertai kami. Jangan buat kami kecewa dan putus asa ya Tuhan, tapi buatlah kami bersuka cita atas setiap pergumulan yang kami hadapi. Maupun yang bersuka cita dengan berbagai hal, Tuhan berkati sukacita kami. Perjalanan kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan berkati, termasuk pemerintah kami. Engkau berkati kami semua, Tuhan. Pemerintah, kiranya mereka dapat mengerjakan tugas tanggung jawab kepemerintahan dengan baik. Terlebih lagi di bulan Agustus ini kami akan merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan. Tuhan tolong agar benar-benar kami merasakan damai sejahtera, sukacita oleh karena kemerdekaan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Saya yakin percaya kita diberkati dengan renungan ini. Karena itu selalu diingatkan, jangan lupa untuk kita terus mengikuti harian keluarga ini lewat channel YouTube Bumi Maranatha Paselatan. Jangan lupa like, subscribe, share, dan ketika ini memberkati saudara, pasti juga akan memberkati orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.